Jadi tujuan saya Zoom malam hari ini itu bukan untuk mengulang materinya, tapi untuk menandai hal-hal penting apa yang ingin saya tekankan pada materi yang sebenarnya saya kasih kemarin secara di video itu. Jadi kan kemarin kita sudah bicara yang membahas mengenai antiinflamasi. Nah, materi yang kedua harusnya kita membahas tentang analgesik dan juga anti psikosis. Jadi saya mau kasih keyword-keywordnya yang penting terkait kedua hal tadi atau kedua penyakit itu tadi. Kemudian nanti ini kalau untuk kelompok ini kuliahnya kapan lagi? Kamis ya besok. Oh iya, oke. Kalau besok insya Allah bisa luring. Tidak ada jadwal yang mendadak kayaknya untuk besok insya Allah. Baik, saya share screen dulu ya. Saya mulai dari yang analgesik dulu. Setelah itu nanti saya lanjutkan ke yang anti psikosis atau anti skizofrenia ya. Mohon maaf nih Bu, belum on mic jenengan belum on Ya, mic. lupa. Baik, sebentar. Sudah ya? Sudah. Baik, jadi kalau di minggu pertama itu kan kita sudah membahas tentang obat-obat antiinflamasi, di mana obat-obat antiinflamasi itu kita bagi dalam dua golongan besar, yaitu yang pertama golongan kortikosteroid dan yang kedua golongan yang non-steroid anti-inflammatory drugs. Jadi adalah kita kenal dengan golongan NSAID atau OAINS biasanya. Jadi yang non-steroid. Nah, nanti begitu pula dengan obat-obat analgesik. Kita akan membagi obat-obat analgesik menjadi beberapa golongan besar. Nah, kenapa antiinflamasi dan analgesik ini kita bahas bersama? Karena ternyata kedua obat ini atau kedua terapi ini mereka punya kesamaan dalam patofisiologinya. Jadi ada samanya, walaupun ada juga bedanya, tapi ada kesamaannya, yaitu di mana ketika terjadi nyeri, itu juga melibatkan peningkatan jumlah dari prostaglandin. Sehingga nanti obat-obat NSAID atau obat-obat kortikosteroid juga, mereka biasanya bisa juga digunakan sebagai anti nyeri atau analgesik. Tapi nanti ada tambahannya lagi, ada golongan obat lain yang dia bekerja bukan pada prostaglandin. Kalau kemarin antiinflamasi kan semua di prostaglandin ya, kortikosteroid, non-steroid, mereka bekerja dengan cara menghambat produksi dari prostaglandin, walaupun bekerja pada enzim yang berbeda. Kalau analgesik itu dia berbeda, benar-benar berbeda. Jadi kenapa? Karena nyeri itu cukup kompleks, penyebabnya ada banyak. Tidak hanya terjadi karena peningkatan kadar atau jumlah dari prostaglandin. Jadi ada yang lainnya, makanya mekanisme kerja dari obat-obat analgesik itu menjadi berbeda. Dan sama seperti inflamasi, nyeri itu merupakan suatu respon yang proteksi dari tubuh kita, di mana normal banget ketika kita merasakan nyeri itu normal sekali. Berarti ada sesuatu hal yang terjadi yang dalam tubuh kita, berarti ada sesuatu hal yang asing atau jadi adanya masuknya dari senyawa asing atau noxious stimulus atau stimulus yang berbahaya dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita akan merespon dengan terjadinya entah itu nyeri ataupun itu inflamasi. Nah, sama seperti inflamasi, sebenarnya nyeri itu penyebabnya juga banyak. Jadi beraneka ragam hal yang bisa menyebabkan terjadinya rasa nyeri atau respon nyeri. Apa saja mirip ya seperti inflamasi, jadi ada pengaruh mekanik, kemudian pengaruh dari kimiawi, dan mungkin juga pengaruh dari suhu, di mana ini tadi bisa menyebabkan terjadinya stimulasi. Kalau Anda ingat di fisiologi, pada reseptor nyeri yang ada pada kulit, pada perifer, akan menstimulasi ini yang kita kenal dengan nociceptor. Nah, ketika nociceptor ini dirangsang karena adanya penyebab-penyebab nyeri tadi, maka apa yang terjadi? Terjadilah pembukaan dari kanal natrium dan kanal
kalium. Sehingga terjadi proses yang kita kenal dengan transduksi, itu kita kenal dengan transduksi. Nah, ketika terjadi proses transduksi, terjadi pembukaan kanal natrium dan kalium itu, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah proses depolarisasi. Makanya kenapa sinyal itu bisa jalan dari perifer, dia akan jalan menuju ke medula spinalis. Dari medula spinalis nanti dia akan jalan ke otak. Nah, proses perjalanan dari dia perifer menuju ke medula spinalis kita kenal dengan proses transmisi. Nah, di medula spinalis apa yang terjadi? Jadi ketika terjadi nyeri itu pasti akan muncul, akan terproduksi neurotransmitter nyeri, yaitu glutamat salah satunya. Nah, neurotransmitter itu untuk bekerja dia butuh berikatan sama reseptor. Nah, karena pada tubuh kita itu terjadi peningkatan dari glutamat, maka tubuh kita juga akan berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya nyeri itu kalau dia sifatnya akut, dia self-limiting. Jadi nyeri yang jangka pendek itu kebanyakan mereka self-limiting disease. Jadi tubuh kita bisa mengatasi nyeri senyawa-senyawa yang menghambat neurotransmitter nyeri tadi, yang menghambat kerja dari glutamat. Nah, proses itu kita kenal dengan modulasi. Kalau pada saat modulasi, penyebab nyeri, neurotransmitter nyeri sama neurotransmitter anti nyerinya itu seimbang, maka tidak akan terjadi yang namanya persepsi nyeri. Kalau ternyata neurotransmitter nyerinya, glutamatnya itu lebih besar daripada neurotransmitter yang anti nyeri, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah persepsi nyeri. Dari patofisiologi nyeri ini, maka nanti obat-obat anti nyeri atau analgesik itu dia akan bekerja pada proses yang berbeda di satu patologi ini. Jadi pada satu jalur ini obat nyeri itu bekerja pada masing-masing fase tergantung pada bagaimana mekanisme kerja dari obat tersebut. Nah, kalau tadi misalnya NSAID itu ternyata dia bisa digunakan juga sebagai analgesik. Kenapa? Karena dia berfungsi menghambat produksi dari prostaglandin. Sehingga di mana dia kerjanya? Jadi kita harus ingat bahwa ketika terjadi rangsangan oleh mediator-mediator ini, oleh senyawa-senyawa ini, maka apa yang terjadi? Terjadilah pengeluaran mediator-mediator inflamasi karena jaringannya rusak. Nah, mediator-mediator inflamasi itulah yang akan dikenali oleh nosiseptornya. Sehingga kalau obat-obat yang bekerja menghambat produksi prostaglandin, dia akan bekerja pada fase transduksi. Dan nanti beda dengan obat-obat analgesik yang lainnya. Mereka akan bekerja pada fase yang lain. Bisa pada fase transmisi, bisa pada fase modulasi, bisa pada fase persepsi. Dan kebanyakan obat-obat untuk mengatasi nyeri kronik itu kita pakainya di sini. Di 3 tahapan ini. Tapi kalau untuk nyeri akut, biasanya dia bekerjanya pada tahapan yang paling bawah sendiri. Jadi ini harus dipahami ya. Jadi yang pada fase transduksi, sebentar ini ada.
Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada obat-obat yang bekerja pada fase transduksi, salah satunya adalah NSAID. Nanti kita akan bahas obat-obat yang lain, seperti nanti kalau kelihatan ada acetaminophen, jadi ada paracetamol juga. Jadi paracetamol juga bekerja pada fase transduksi. Kalau ASA ini asam asetil salisilat, jadi adalah aspirin ya, setelah itu. Kemudian ada juga obat-obat yang kita kenal dengan capsaicin. Mungkin Anda pernah tahu capsaicin digunakan untuk nyeri, tapi biasanya capsaicin yang topikal. Mungkin pernah pakai apa, hot cream atau apa yang isinya capsaicin. Jadi kadang tuh kalau yang krim ada yang capsaicin isinya, ada yang isinya metil salisilat. Jadi aspirin tapi yang dia untuk pemakaian topikal. Jadi dibuat gugusnya CH metil, CH3 sehingga lebih lipofil. Kalau lebih lipofil biasanya untuk kulit tuh kita butuh yang lipofil. Nah, sedangkan obat-obat yang lain seperti obat-obat opioid, nanti ada obat-obat lain juga, anestesi lokal, kemudian obat-obat antidepresan ini. Kemudian juga ada obat apa lagi ya? Ini antidepresan juga, ini juga antidepresan, alfa-2 agonis. Nah, ada yang lainnya antidepresan juga. Nah, mereka ini bekerja dengan cara menghambat fase-fase di atas dari NSAID. Nah, nanti kita bagi 3 obat-obat analgesiknya itu. Ada yang non-opioid, ada yang opioid. Nah, untuk yang non-opioid kita bagi 2 lagi, yang NSAID ataukah yang paracetamol. Karena nanti NSAID sudah kita bahas, berarti kita tinggal bahas yang paracetamol. Kemudian nanti ada obat yang kita kenal dengan adjuvan analgesik. Jadi kalau adjuvan analgesik itu adalah obat yang sebenarnya dia mekanisme tujuan awalnya bukan untuk nyeri, tapi ternyata dengan berjalannya waktu mereka ternyata punya efektivitas juga sebagai anti nyeri, terutama pada nyeri-nyeri yang sifatnya jangka panjang, pada diabetes misalnya atau pada kanker misalnya. Nah, mereka biasanya digunakan. Jadi adjuvan itu adalah obat yang awalnya bukan obat nyeri tapi digunakan sebagai nyeri sekarang. Nah, obat-obat analgesik adjuvan ini contohnya tadi itu ada lokal anestesi, kemudian ada alfa-2 agonis, ada obat-obat antidepresan, nanti juga ada obat-obat untuk mengatasi konvulsan atau apa namanya, untuk mengatasi kejang. Nah, itu biasanya mereka dikenal atau masuk dalam kelompok yang analgesik adjuvan karena mekanismenya sangat beda sekali. Kebanyakan mereka ini bekerja dalam fase yang ini. Jadi mereka itu bekerja dalam menghambat aktivitas dari neurotransmitter nyerinya, jadi menghambat glutamatnya, menetralisir glutamat sehingga yang terjadi adalah nggak akan terjadi rasa nyeri. Harapannya begitu. Di mana saja kerjanya tergantung. Jadi kalau serotonin, yang obat-obat antidepresan dia bekerja pada serotonin. Kalau obat-obat alfa-2 agonis ya berarti pada alfa-2. Kalau obat-obat yang lokal anestesi dia bekerjanya pada kanal ion. Kalau obat-obat yang tadi golongan anti epilepsi dia bekerjanya salah satunya pada kanal ion juga, yaitu pada kanal ion yang klorida. Udah. Yang mau saya tekankan di sini adalah, jadi kalau paracetamol ini kita bahas yang paracetamol langsung ya. Jadi ada beberapa part yang saya lewati, bukan berarti nggak penting, tapi Anda bisa baca sendiri nanti. Di videonya juga ada, di PowerPoint-nya juga bisa dibaca. Tapi ini yang saya ingin bold di paracetamol itu, bahwa paracetamol ini dia bekerjanya sama seperti NSAID, menghambat pembentukan prostaglandin dengan cara apa? Menghambat enzim siklooksigenase. Tapi bedanya paracetamol itu dia bekerja menghambat enzim siklooksigenase yang adanya pada sistem saraf pusat, yaitu pada otak kita bagian hipotalamus. Banyak pustaka yang mengatakan bahwa COX yang di sana sebenarnya sama, cuman kadang karena mereka ingin membedakan, maka mereka kasih namanya adalah COX-3. Jadi sebenarnya sama dengan COX-nya, cuman karena dia letaknya beda, makanya dikasih nama COX-3 gitu supaya berbeda. Nah, jadi obat-obat yang bisa digunakan untuk menghambat produksi prostaglandin pada COX-3 inilah yang dia juga punya efek sebagai analgesik, terutama karena dia pada COX-3 yang letaknya pada otak pada hipotalamus, biasanya dia digunakan sebagai pengurang rasa nyeri atau analgesik pada kepala, pada nyeri yang berada di daerah kepala. Jadi kalau kalian pusing, kalian sakit kepala, biasanya kalian lebih memilih menggunakan paracetamol. Tapi kalau nyerinya pada daerah perifer, misalnya di kaki, di badan, di tangan, biasanya kita menggunakan golongan NSAID. Jadi tergantung karena beda penghambatan COX-nya di mana. Kalau yang NSAID COX yang di perifer, tapi kalau pada paracetamol COX yang ada pada sistem saraf pusat kita. Nah, sehingga
Paracetamol ini dia juga punya efek sebagai antipiretik akhirnya. Kenapa? Karena pada demam itu juga terjadi akibat peningkatan jumlah dari prostaglandin yang ada di daerah otak. Jadi obat-obat yang dia bisa menghambat COX yang ada di daerah otak, selain dia punya efek sebagai analgesik, juga bisa punya efek sebagai antipiretik. Makanya kenapa ibuprofen, dia kan masuk para NSAID ya sebenarnya, tapi dia punya analgesik, tapi juga punya sifat sebagai antipiretik. Kalau kita demam, terus kita alergi paracetamol, biasanya kita akan dipilihkan menggunakan ibuprofen. Tapi kelemahannya dibandingkan NSAID, golongan paracetamol ini antiinflamasinya sangat lemah. Jadi lemah banget antiinflamasinya, makanya jarang dipakai sebagai antiinflamasi. Tapi kalau untuk analgesik sama antipiretiknya sama seperti aspirin, sama seperti prototipe antiinflamasi, tapi antiinflamasinya rendah. Jadi itu ya yang harus dipahami, bahwa kerjanya di mana, COX-nya di mana, setelah itu sehingga akhirnya dia indikasinya sedikit berbeda dengan NSAID. Kalau NSAID itu dia analgesik, antipiretik, kemudian antiinflamasi. Tapi kalau paracetamol dia hanya analgesik dan antipiretik. Antiinflamasinya sedikit sekali. Nah, lalu yang paling banyak dibahas pada penggunaan paracetamol, seperti kemarin kalian pernah praktikum nih di toksikologi, farmakologi dan toksikologi, kalian berusaha untuk mencoba atau menghitung dan mengamati bagaimana toksisitas dari paracetamol. Kenapa? Jadi kenapa paracetamol itu bisa menyebabkan toksisitas? Entah dalam pemberian satu kali dari dosis besar, atau ketika diberikan berkali-kali dalam jangka waktu yang lama. Jadi paracetamol itu akan bisa memicu kerusakan pada hepar. Makanya kenapa kemarin ketika praktikum, kalian diminta untuk melihat apa di heparnya. Ngelihat misalnya kadar SGOT, SGPT, ngelihat histologi dari heparnya, benar tak sel hepatositnya itu mengalami kerusakan atau nekrosis atau degenerasi. Iya tak bentuknya selnya, strukturnya itu menjadi berubah gitu ya. Apakah mungkin terjadi edema? Itu kalian lihat pada histologi atau morfologi dari heparnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Anda pasti sudah pernah bahas di laporan praktikum. Jadi sebenarnya paracetamol itu dia akan dimetabolisme dengan cara yang berbeda-beda. Jadi nggak semua paracetamol pakai satu proses metabolisme. Ada beberapa proses metabolisme. Yang pertama, sebagian dari paracetamol itu akan dimetabolisme melalui suatu jalur yang kita kenal dengan sulfatasi dan juga glukuronidasi. Nah, dua jalur ini akan menghasilkan suatu metabolit yang tidak toksik. Jadi langsung bisa dikeluarkan, tidak toksik, aman, baik-baik aja. Tapi sebagian lagi itu akan dihidroksilasi menjadi suatu senyawa antara atau suatu metabolit intermediate yang dia sangat toksik. Jadi ada metabolit intermediate-nya yang ini toksik. Sebenarnya hepar tuh mampu. Jadi tubuh kita tuh hepar itu sudah tahu, oh ini ada senyawa toksik nih. Berarti dia sudah tahu bagaimana cara untuk mengatasinya sebenarnya. Jadi kalau di hepar ketika terjadi peningkatan jumlah metabolit toksik dari paracetamol, maka ada enzim di hepar yang kita kenal dengan glutathione. Nah, ini dia akan mengikat si metabolisme yang toksik tadi. Metabolit yang toksik tadi akan dia ikat dengan suatu proses yang kita kenal dengan konjugasi. Namun karena ini melibatkan enzim, sedangkan jumlah enzim kan terbatas sekali. Ketika kita gunakan dosis paracetamol jumlah besar, atau ketika kita pakai paracetamol terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka nggak mampu si glutathione ini untuk menetralisir metabolit toksik tadi, sehingga terjadi penumpukan metabolit toksik. Nama metabolitnya apa? Nama metabolitnya adalah N-asetilbenzoquinone-imin atau NAPQI. Sehingga akhirnya NAPQI-nya numpuk. Ketika NAPQI numpuk, karena dia di metabolisme di hati, maka yang rusak pertama kali adalah sel hati. Ketika hatinya rusak, sel-selnya mengalami kerusakan, nekrosis, maka enzim-enzim yang diproduksi dalam sel hati itu akan dikeluarkan ke peredaran darah. Enzimnya jadi keluar karena selnya rusak. Enzim keluar ke peredaran darah, sehingga kita bisa mengamati terjadi peningkatan SGOT dan peningkatan SGPT. Karena dua enzim itu ada pada sel hati atau pada hepatosit. Itu ya. Sehingga kalau di klinis nih, kalau ada orang yang keracunan paracetamol, gimana caranya gitu kan ya? Sehingga caranya adalah kita memberikan suatu obat atau suatu senyawa
yang dia punya gugus mirip seperti glutathione. Jadi glutathione itu kenapa bisa ngiket napki ini karena dia punya gugus SH. Jadi kalau kita mau bikin antidotum untuk parastamol, maka antidotum itu harus juga punya gugus SH. Apa obatnya? Obatnya adalah N-acetylcysteine. Ini merupakan obat yang kita pakai biasanya untuk mengatasi batuk. Jadi untuk mengeluarkan dahak mukolitik sebenarnya. Tapi pada keracunan parastamol dia berfungsi untuk mengikat metabolit toksik, yaitu mengikat napki. Ini aja. Jadi kalau pada NSAID biasanya efek jangka panjangnya adalah nefrotoksik kan kemarin ya. Tadi kalau pada parastamol efek jangka panjangnya atau efek ketika dosisnya berlebih itu adalah kita kenal dengan hepatotoksik. Yaitu yang membedakan antara NSAID dan parastamol. Tadi dari indikasinya berbeda, cara mekanisme kerjanya berbeda, indikasinya akhirnya berbeda, kemudian efek pemakaiannya atau efek toksiknya juga berbeda. Kalau NSAID lebih pada ginjal, kalau untuk parastamol lebih pada hatinya. Jadi tadi apa saja mekanisme kerjanya? Sistem saraf pusat, penggunaannya satunya analgesik antiinflamasi, kemudian antipiretik, satunya lebih pada analgesik dan antipiretik, satunya nefrotoksik, satunya hepatotoksik. Kemudian kalau NSAID kan dia tidak boleh dipakai pada pasien asma ya, karena dia menyebabkan bronkokonstriksi, tapi kalau parastamol nggak perlu. Jadi pada asma pun masih bisa digunakan, karena memang dia tidak menyebabkan penghambatan yang di perifer kan dia nggak hambat ya, sehingga dia nggak punya efek dalam perubahan dari semarkidinol ke leukotrin. Jadi nggak dia di otak ya, hanya langsung di sana terbentuknya adalah terbentuk prostaglandin langsung yang ada di sistem saraf pusat kita. Jadi nggak ada enzim LOX-nya, tidak ada. Jadi hanya COX yang ada di sistem saraf pusat. Kalau di perifer ada LOX, ada COX, makanya NSAID nggak bisa dipakai pada pasien-pasien yang asma. Nah tadi adalah obat-obat analgesik yang non-opioid. Sama-sama bekerja pada prostaglandin. NSAID prostaglandin, parastamol juga prostaglandin. Nah, sekarang kita bahas yang analgesik opioid. Kalau ini, dia kerjanya bukan pada enzim, tapi dia bekerja pada reseptor. Jadi harus diingat bahwa obat itu mekanisme kerjanya tidak hanya pada enzim, bisa pada enzim, bisa pada reseptor, bisa pada kanal ion, bisa pada transporter. Nah, kalau opioid ini dia bekerja pada reseptor. Reseptornya apa? Reseptor opioid namanya. Apa saja jenisnya? Ada mu, kappa, delta, epsilon, dan sigma. Dan sama seperti kortikosteroid. Jadi opioid ini sebenarnya kita produksi dalam tubuh kita. Sama seperti ada kortikosteroid endogen, kita punya kortikosteroid kan dia sebenarnya kita juga punya yang namanya opioid. Kita kenal dengan opioid endogen. Jadi namanya ini sebenarnya dinorfin, enkefalin, endorfin, endomorfin, dan nociceptin. Jadi obat-obat opioid itu dia adalah obat-obat yang memang dibuat supaya bisa berikatan sama reseptor sehingga efeknya akan mirip seperti ini, seperti opioid endogen. Nah, kalau kita lihat efeknya macam-macam. Kalau dia menghambat reseptor mu, maka dia punya efek sebagai analgesik. Tapi ternyata penghambatannya obat opioid kan macam-macam ya, nggak hanya pada reseptor mu. Kemudian ketika bukan penghambatan, ketika mengagonis reseptor, jadi ini agonis ya, bukan penghambatan. Jadi ketika mengagonis reseptor mu itu, yang terjadi bukan hanya analgesik, tapi juga terjadi efek-efek lain dari agonis dari reseptor mu. Selain itu juga, opioid itu juga bekerja mengagonis reseptor opioid yang lain. Ada kappa, ada delta, sigma, dan lainnya. Nah, kalau kita lihat ini fungsinya, ketika dia mengagonis mu, dia punya efek sebagai analgesik. Kemudian dia juga punya efek dalam menurunkan motilitas GI, makanya kenapa bisa dipakai pada pasien-pasien yang diare. Jadi seperti loperamid. Loperamid itu mekanisme kerjanya mirip seperti opioid. Jadi dia menghambat transit intestinal. Dia menghambat persarafan yang ada di sana. Kemudian selain itu juga kalau kita lihat dia punya beberapa efek yang ternyata efeknya itu sedikit menyenangkan ya. Ada euforia, kemudian ada mania, halusinasi. Jadi bisa menyebabkan orang-orang itu berhalusinasi. Membayangkan sesuatu yang nggak nyata jadi nyata, dan menyebabkan rasa bahagia yang berlebihan. Euforia itu. Sehingga biasanya makanya kenapa opioid ini sering sekali disalahgunakan.
Nah, selain itu juga dia bisa menyebabkan depresi dari sistem pernafasan. Makanya kalau ada orang-orang yang kelebihan atau overdosis dari opioid, apa yang terjadi? Gagal nafas, sehingga pasien ini bisa mengalami kematian. Nah, di samping itu juga, karena opioid ini nanti dia bekerja pada sistem saraf pusat di otak kita, maka nanti salah satu efeknya adalah dia mudah menyebabkan terjadinya ketergantungan atau dependence. Jadi walaupun dia punya, makanya sering disalahgunakan orang karena dia punya efek ini euforia, mania, halusinasi gitu ya. Jadi dia punya efek euforia sering disalahgunakan, tapi ketika dia disalahgunakan yang terjadi adalah pasiennya akan mengalami ketergantungan. Jadi jarang banget orang pakai opioid tapi dosisnya sama terus, biasanya nggak pernah. Mereka pasti dosisnya akan semakin lama semakin tinggi. Gitu ya. Nah, kita langsung ke sini aja, nanti dihafalkan sendiri. Ini adalah contoh-contoh opioid yang digunakan oleh WHO, yang maksudnya digunakan sebagai pengobatan ya. Yang diperbolehkan, morfin, ada morfin kodein, ada petidin, ada oksikodon, dan ada tramadol. Nah, nanti opioid itu kekuatannya dibagi dua, ada yang kuat, ada yang lemah. Di mana mereka tetap sama-sama punya efek analgesik, tapi nanti akan digunakan pada nyeri yang berbeda. Jadi kalau tadi golongan-golongan non-opioid, parastamol, NSAID, mereka banyak digunakan pada nyeri-nyeri yang ringan sampai moderate. Tapi kalau opioid, dia digunakan mulai nyeri yang moderate sampai nyeri yang berat. Kalau opioidnya kuat, dia untuk nyeri yang berat. Kalau opioidnya lemah, untuk nyeri yang moderate. Contohnya ini tadi. Kalau yang kuat ya kayak morfin, oksikodon, petidil, fentanyl itu kuat. Kalau yang lemah itu contohnya kodein dan tramadol. Makanya, dan ketika dia opioidnya opioid lemah, maka nanti efek ketergantungannya juga lebih kecil dibandingkan opioid yang kuat. Nah, ini kalian baca sendiri, kalian ini hafalan ya. Kemudian ini adalah yang terakhir adalah adjuvan analgesik. Jadi adjuvan analgesik itu adalah obat-obat yang sebenarnya dia bukan analgesik tapi dipakai sebagai analgesik. Contohnya adalah ini. Jadi antidepresan, obat-obat yang kita pakai sebagai depresi itu kemungkinan dia juga bisa kita gunakan sebagai terapi untuk nyeri, tapi biasanya nyeri pada pasien-pasien yang nyeri kronik, bukan nyeri akut. Kemudian obat untuk mengatasi kejang, antikonvulsan, contohnya adalah phenobarbital, diazepam, gabapentin, dan juga obat-obat lokal anestesi. Jadi kalau ini bekerjanya pada kanal korida, yang ini pada kanal natrium biasanya. Kalau antidepresan bekerja pada serotonin. Mengatasi nyeri. Jadi bagaimana cara memilih terapi analgesik itu bagaimana? Kalau pada manusia kan agak susah ya, nyeri itu kan cukup subjektif. Jadi orang satu sama orang lain tuh responnya bisa beda dengan stimulus nyeri yang sama. Sehingga kalau di klinik itu kita menggunakan visual analog skill. Jadi kita melihat dari wajahnya aja, dari pasiennya. Dia wajahnya gimana sih? Sehingga nanti kita scoring dari wajah itu kira-kira nyerinya itu berat atau enggak gitu ya. Jadi kalau wajahnya masih oke, kita pakainya, kita anggap dia mungkin masih ringan, 1-3 lah scoringnya. Tapi kalau sudah mulai agak berubah, agak cemberut sedikit, berarti itu sudah mulai sedang nyerinya 4-6. Tapi kalau sudah mulai mengeluh terus, kemudian menangis, berarti tingkat rasa nyerinya itu lebih tinggi, 7-10. Sehingga nanti obat-obat terapi nyerinya bergantung dari ini sebenarnya. Bergantung dari bagaimana pasien merespon nyeri yang dia terima. Kalau hewan nggak bisa ya kemarin. Jadi kalau hewan ketika kalian praktikum, kan nggak mungkin yang lihat wajah hewannya gitu. Nggak ada perubahan wajah di hewannya kalau hewannya nyeri. Yang berubah kalau hewan itu adalah perilaku. Makanya penelitian analgesik pada hewan itu adalah penelitian perilaku. Jadi perilakunya yang berubah, tapi bukan wajahnya yang berubah. Gitu ya. Kalau manusia, wajah bisa berubah, perilaku juga bisa berubah. Jadi ini pengobatannya. Step 1 dipakai kalau dia nyerinya ringan. Step 2 kalau nyerinya sedang, dan step 3 kalau nyerinya berat. Ketika nyerinya ringan, kita bisa pilihkan parastamol atau kita pilihkan NSAID, tergantung dia cocok atau enggak. Kalau dia nggak cocok NSAID, pakai parastamol. Kalau nggak cocok parastamol, pakai NSAID. Step yang kedua, kalau nyerinya sedang, kita pakai golongan opioid yang lemah. Kemudian kita kombinasi dengan terapi parastamol atau ibuprofen. Kalau step 3, karena memang dia sudah berat, maka kita memberikannya strong opioid. Nah, dan biasanya adjuvan sudah mulai bisa dikasih di
step 2. Jadi step 2 sudah mulai bisa kasih ajuvan, step 3 kalau mau dilanjutkan ketika hasilnya positif bisa dilanjutkan. Walaupun dia sudah mencapai step 3. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau NSAID, parastamol dia di sini, fase transduksi. Tapi kalau yang lainnya, opioid misalnya, kemudian obat-obat yang bekerja pada serotonin tadi antidepresan, nah dia akan bekerja pada fase-fase yang lain dari jalur nyerinya. Jadi pada transmisi, modulasi, dan juga persepsi. Sampai di sini untuk materi analgesik saya rangkum ya, supaya nanti kalian bisa menjadi bahan, oh ternyata ini nih yang penting yang harus paling tidak saya pahami dari materi ini. Kalau masalah hafalan memang mau tidak mau Anda harus menghafal. Saya nggak bisa memberikan trik dan tips untuk menghafal. Kalau saya sih biasanya menghafalnya itu dibaca sering aja, karena nggak pernah sengaja menghafal. Dengan membaca sering, biasanya lama-lama akan ingat dengan sendirinya. Itu tadi untuk yang analgesik. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan resume dari analgesik. Jadi kita punya 3 analgesik, non-opioid, opioid, dan adjuvan. Yang non-opioid itu ada NSAID dan parastamol. Yang opioid ya memang dia bekerja pada opioid, reseptornya opioid. Ada mu, kappa, delta, epsilon itu adalah reseptor opioid, terutama kalau dia bekerja pada reseptor yang mu tadi yang memang dia punya efek sebagai analgesik. Yang ketiga itu adalah obat yang bekerja pada berbagai macam neurotransmitter, karena dia makanya kenapa dikenal dengan analgesik adjuvan, karena nggak jelas bekerjanya macam-macam gitu ya, tergantung pada masing-masing obatnya. Jadi ada golongan tadi, ada anestesi lokal, ada anti konvulsan atau anti kejang atau anti epilepsi, yang ketiga adalah anti depresan. Itu untuk yang analgesik. Harus saya cari dulu materinya. Oke. Nah, materi berikutnya ini adalah psikosis ya. Jadi sebenarnya kadang kita bilang anti skizofrenia, ada juga orang yang bilang anti psikosis, karena sebenarnya terapi untuk skizofrenia itu adalah terapi untuk psikosis juga. Jadi kalau kita lihat kenapa sih sekarang bahasan-bahasan mengenai psikosis ini sudah semakin banyak ya, karena memang tingkat kejadian dari penyakit mental itu semakin meningkat, semakin lama semakin meningkat. Entah kenapa, tapi sepertinya memang pengaruh dari lingkungan itu juga cukup besar ya. Tapi kalau nanti kalian lihat bahwa penyakit-penyakit psikosis ini biasanya mereka juga ada riwayat dari keluarganya. Biasanya seperti itu. Walaupun kalau sekarang banyak yang terjadi bukan karena riwayat keluarga, tapi memang karena pengaruh dari lingkungan yang cukup besar sehingga nanti berdampak pada bagaimana cara seseorang dalam mengontrol mengontrol emosi dan mentalnya sehingga akhirnya kalah gitu ya.
Akhirnya terjadilah yang namanya gangguan mental. Dan kadang berawal dari hal yang sepele. Jadi berawal dari penyakit-penyakit gangguan di mental yang lain. Baru dia akan masuk ke dalam fase psikosis. Jadi psikosis ini adalah suatu penyakit yang kronik sebenarnya. Jadi suatu sindroma dari penyakit yang kronik dari cara berpikir dan gangguan berpikir dan gangguan dalam perilaku. Di mana pada psikosis itu akan meliputi skizofrenia, kemudian mania dan juga depresi. Jadi di psikosis itu ada penyakit-penyakit yang lain dari penyakit-penyakit mental itu masuk dalam psikosis. Jadi psikosis itu ada penyakit yang gedenya. Di dalamnya ada yang lain-lainnya. Jadi depresi masuk psikosis. Mania juga masuk psikosis. Skizofrenia juga masuk psikosis. Hanya saja biasanya kalau mania, depresi itu kita obatnya beda. Jadi ada khusus obat untuk mengatasi depresi, obat untuk mengatasi mania. Tapi obat untuk skizofrenia biasanya itu sama dengan obat untuk mengatasi psikosis. Dan mirip gitu. Di mana kalau pada psikosis ini dia mengalami berbagai macam gangguan. Jadi sudah ngumpul kalau psikosis itu. Dia akan mengalami perubahan pada 3 hal. Yang pertama adalah pada gangguan kognitifnya. Jadi memang terjadi kerusakan pada otaknya baik secara akut maupun kronik. Kemudian terjadi gangguan secara fungsionalnya. Jadi pasien akan mengalami skizofrenia dan juga paranoid state ya. Dan dia juga akan mengalami gangguan dalam mood. Sehingga pasiennya akan merasakan entah dia depresi atau mania. Jadi biasanya kalau orang-orang psikosis itu dia sudah semuanya. Moodnya terganggu, iya. Fungsinya dia berfungsi sebagai orang normal itu juga terganggu. Fungsi belajarnya terganggu. Fungsi ingatannya pun terganggu. Jadi mereka tuh udah nggak bisa mengingat, nggak bisa belajar hal-hal yang baru. Diajak ngomong mungkin sudah nggak bisa. Kemudian dia secara mood juga berubah-ubah, bisa saja dia depresi aja. Jadi kayak orang depresi, atau dia kayak orang yang kebalikan depresi, mania, atau dua-duanya bisa terjadi pada pasien tersebut. Jadi kalau pada psikosis memang seperti itu. Dan biasanya perilakunya juga berubah. Makanya kenapa kalau orang sudah kena psikosis, mereka nggak bisa melakukan pekerjaan seperti orang normal. Tapi ketika mereka bisa berobat rutin dan pengobatannya berhasil, mereka bisa bisa memaintain penyakitnya. Sehingga mereka bisa beraktivitas normal seperti orang lain. Cuman masalahnya kadang di lingkungan kita itu ketika ada orang yang pernah mengalami psikosis, skizofrenia, biasanya orang itu walaupun kelihatannya dia udah kembali ke bentuk normal, orang itu takut untuk berteman, takut untuk bekerja sama, takut karena khawatirnya dia akan kambuh sewaktu-waktu. Dan itu memang bisa terjadi. Jadi memang penyakit ini bisa kambuh. Nggak bisa disembuhkan penyakitnya. Jadi bukan penyakit yang bisa kita sembuhkan, tapi penyakit yang bisa kita maintain. Kita jaga supaya dia nggak kambuhan lagi. Nah, skizofrenia adalah bagian dari psikosis, di mana skizofrenia itu adalah suatu penyakit mental yang kronik dan kompleks. Kemudian dia punya beberapa simptom yang terjadi pada skizofrenia. Ada simptom positif, simptom negatif, ada simptom kognitif, dan juga ada simptom mood-nya. Jadi punya berbagai macam gejala, yang gejala itu kita bagi dalam empat hal, positif, negatif, gangguan mood, dan juga gangguan dalam kognitifnya. Contohnya apa? Sudah ada di video saya rasa bagaimana contohnya gejala positif, gejala negatif, kemudian yang gejala mood, dan juga kognitif. Jadi kalau kita lihat memang paling kelihatan banget di pasien skizofrenia atau psikosis itu mereka akan mudah mengalami halusinasi atau delusi. Jadi kadang dia berpikir bahwa sesuatu itu ada, padahal sebenarnya nggak ada. Atau kayak dia melihat sesuatu gitu ya, tapi sebenarnya sesuatu itu nggak ada. Atau kayak dia dengar sesuatu, dengar bisikan-bisikan, padahal sebenarnya nggak ada bisik-bisik sama sekali gitu. Itu yang terjadi pada orang skizofrenia. Makanya kenapa mereka sering terlihat bicara sendiri. Tapi bukan berarti orang yang bicara sendiri itu adalah skizofrenia atau psikosis, yang enggak gitu ya. Tapi kalau mereka, itu kebanyakan mereka kayak gitu. Coba Anda pernah lihat mungkin orang-orang yang mengalami gangguan mental yang mereka di jalan. Jadi mereka mungkin lari dari ini ya, biasanya lari dari rumah sakit jiwa atau seperti apa. Di jalan apa yang terjadi, dia nggak tahu apakah ini benar atau salah. Dia nggak ngerti ini lagi dalam keadaan apa. Gitu ya. Dia nggak sadar dia sedang ngapain. Diajarin juga nggak bisa, ngomong-ngomong sendiri. Jadi ada perubahan perilaku di sana. Itu yang positif ya. Bisa juga kalau yang negatif itu biasanya pasiennya itu kalau yang positif itu dia ini yang terkait emosi, dia tidak bisa menempatkan emosi dengan benar. Tapi kalau yang
Negatif simptom itu biasanya pasiennya emosinya tumpul, dia nggak bisa merasakan, nggak punya empati nggak punya. Banyak orang-orang psikopat yang mereka ternyata punya gejala skizofrenia atau gejala psikosis. Jadi kalau pernah nonton film-film barat biasanya kan itu. Kemudian juga ada gejala yang mood berhubungan sama depresi tadi ya, depresi, mania itu ada di mood symptom dan juga gangguan kognitif. Jadi mereka nggak bisa belajar hal baru, nggak bisa mengingat juga. Jadi ini ya penyebabnya karena genetik bisa, dan yang kedua karena memang pengaruh yang lain. Lingkungan sosial tuh ya, ada juga faktor psikologis mungkin karena memang orangnya vulnerable, memang orangnya tuh rentan aja. Dibilangin satu kata orang lain biasa-biasa aja, dia karena dia rentan ya, dia menjadikan itu sebagai trauma. Jadi traumatis untuk orang tersebut akhirnya sehingga akan memicu terjadinya skizofrenia. Intinya keywordnya pada skizofrenia adalah, kita langsung bicara keyword ya, adalah terjadi peningkatan atau penurunan. Jadi ada perubahan pada neurotransmitter yang ada di otak kita. Nah, neurotransmitter apa? Neurotransmitternya ada 3 yang dominan yang akan berubah pada otak kita, yaitu ada dopamin, ada serotonin, ada glutamat. Sehingga muncullah 3 hipotesis. Hipotesis dopamin, hipotesis serotonin, hipotesis glutamat. Dari 3 hipotesis ini makanya muncul terapi obatnya. Terapi obat yang ke dopamin, terapi obat yang ke serotonin, dan terapi obat yang ke glutamat. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga nanti kita akan belajar tentang jalur dari dopamin nanti akhirnya. Pada masing-masing, kita akan bahas sedikit aja pada masing-masing hipotesis. Sebenarnya ada juga neurotransmitter yang lain, cuman yang lain ini nggak terlalu dominan, jadi yang dominan adalah 3 ini. Nah, dopamin itu ada dua macam tipe reseptor, ada dopamin yang mirip dengan D1, ada yang D2-like reseptor. Nah, kita bahas yang pertama. Awal mula munculnya obat antipsikosis atau antiskizofrenia. Jadi pada hipotesis yang pertama ini, pada orang-orang yang skizofrenia ternyata ketika diteliti terjadi peningkatan aktivitas dari dopamin. Meningkat aktivitas dopaminnya. Pada daerah mana? Pada dua jalur mesolimbik dan mesokortikal. Jadi terjadi peningkatan jumlah dari reseptor D2. Reseptor dopamin. Dopamin yang mana? Dopamin yang tipe 2 atau D2-like reseptor tadi ya, tipe yang mirip seperti D2. Jadi bukan cuma D2 tapi juga D3 dan juga D4. Itu akan meningkat di mana? Di mesolimbik dan mesokortikal. Akibatnya apa? Akan terjadi gejala atau gejala positif seperti halusinasi dan delusi. Nah, sehingga nanti muncul gimana cara, berarti kan untuk mengurangi skizofrenia adalah bagaimana caranya menurunkan jumlah dopamin. Nah, muncullah obat-obat anti skizofrenia yang pertama, yaitu tipikal antipsikosis. Itu muncul karena ada hipotesis ini. Nah, dan nanti obat-obat yang meningkatkan aktivitas dopamin, seperti misalnya obat-obat Parkinson. Parkinson kan juga terjadi karena dopamin kan ya, tapi kalau Parkinson dopaminnya kurang atau lebih? Kurang kan? Jadi ketika dikasih obat Parkinson, maka dopaminnya itu akan ditingkatkan. Sehingga nanti biasanya kalau kita menggunakan obat-obat Parkinson ada efek sampingnya. Pasien mungkin akan mengalami karena terjadinya peningkatan dopamin yang terlalu berlebihan gara-gara pakai obat anti Parkinson. Harap inginnya itu motoriknya bagus, tapi ternyata ada efek sampingnya, psikosis. Jadi gejala mirip seperti psikosis. Ini juga demikian. Nanti kalau pakai obat ini kan kita ingin nurunin dopamin. Ketika dopaminnya turun, maka mungkin akan mengganggu fungsi motorik, terjadi gejala-gejala ekstrapiramidal yang mirip seperti Parkinson. Jadi bisa dipahami ya hubungan antara antipsikosis dan anti-Parkinson. Ada 4 jalur ya tadi ya pada dopamin, ada jalur mesokortikal, mesolimbik tadi, kemudian nigrostriatal dan tuberoinfundibular atau tuberohipofaseal. Yang berhubungan sama dopamin pada skizofrenia yang ini, mesokortikal dan mesolimbik. Sedangkan yang kedua ini hubungannya sama apa? Nigrostriatal ini yang mengatur motorik,
Dan tuberoinfundibular nanti yang mengatur produksi dari prolaktin. Sehingga nanti muncul efek samping pada pemakaian obat-obat yang dia menghambat aktivitas dari dopamin. Jadi muncul tadi yang pertama adalah gerakan ekstrapiramidal syndrome yang mirip seperti Parkinson dan terjadi peningkatan produksi dari prolaktin. Nah, ini. Jadi ini yang mekanisme kerja dari obat-obat anti skizofrenia. Tapi biasanya mereka juga menghambat dopamin pada tempat yang lain juga, jadi pada jalur lain juga dihambat, sehingga nanti mereka menghambat di sini juga nigrostriatal sama tuberoinfundibular tuberohipopaseal. Sehingga muncullah efek samping dari penggunaan obat-obat anti psikosis. Efek sampingnya apa? Karena dia menghambat dopamin di nigrostriatal sehingga akan terjadi gangguan pada fungsi motorik, terjadi gejala mirip Parkinson. Ketika dia menghambat di tuberoinfundibular tuberohipopaseal, terjadi peningkatan produktivitas dari prolaktin. Yang akan terjadi pada pasien yang menggunakan terapi obat yang dia berhubungan sama hipotesis yang pertama. Jadi menghambat aktivitas dari dopamin. Dopamin apa? Dopamin D2. Jadi ini kenapa kok bisa terjadi tadi ya gerakan ekstrapiramidal yang mirip seperti Parkinson, karena gerakan motorik kita itu diatur oleh dopamin dan asetilkolin. Jadi jumlahnya harusnya seimbang. Tapi ketika kita pakai obat yang menghambat dopamin aja, maka yang terjadi kan nggak seimbang, dopaminnya nggak ada, tapi asetilkolinnya ada, sehingga terjadilah gejala ekstrapiramidal yang mirip seperti Parkinson. Kemudian kalau pada tuberoinfundibular, prolaktin itu dia dopamin juga untuk menyeimbangkan produksi prolaktin. Jadi kalau pada produksi prolaktin itu dia akan berkesetimbangan antara dopamin sama serotonin. Jadi harusnya seimbang supaya produksi prolaktin kita juga normal. Kalau diberikan obat-obat yang hanya menghambat dopamin, maka nanti jumlah serotoninnya akan terlalu tinggi sehingga terjadi apa? Peningkatan aktivitas dari prolaktin. Sehingga terjadi ini. Jadi terjadi peningkatan produksi dari air susu. Kalau lagi menyusui enak, kalau enggak kan bahaya ya. Bisa menyebabkan osteoporosis sama amenorrhea juga pada wanita. Nah, karena ada efek samping inilah, maka kemungkinan muncul hipotesis yang kedua, yaitu hipotesis serotonin, bahwa ternyata ketika skizofrenia atau ketika psikosis itu bukan cuma dopamin yang ternyata tinggi, tapi juga ada perubahan dari serotonin. Kok bisa? Jadi serotonin itu dia akan mengubah, jadi serotonin ini ketika dia aktif, maka dia akan mempengaruhi produksi dari dopamin. Jadi nek dia tinggi, dopamin itu juga akan tinggi akhirnya produksinya. Sehingga muncullah obat yang kedua, menghambat aktivitas dari serotonin, selain dia juga menghambat reseptor dari yang dopamin. Jadi dia akan menghambat dua kalau yang di serotonin hipotesis ini. Menghambat serotoninnya juga menghambat dopaminnya. Dikombinasi. Sehingga muncullah obat-obat anti psikosis yang atipikal. Udah itu aja obatnya untuk psikosis atau skizofrenia. Tidak ada obat yang lain sampai saat ini ya. Jadi ada dua obat ini berdasarkan dari dua hipotesis yang berbeda. Satunya hipotesis dopamin, satunya hipotesis serotonin. Jadi bukan cuma dopaminnya aja yang dihambat, hambat juga dong serotoninnya. Kenapa? Karena ketika serotoninnya aktif, dopaminnya itu akan diproduksi karena ada rangsangan dari serotonin. Jadi dia memodulasi pelepasan dopamin sehingga akhirnya kita blok juga. Muncullah obat antipsikosis yang baru, generasi yang kedua, yaitu atypical antipsikosis. Kalau generasi 3 ini sebenarnya sedang diteliti ya, jadi memang ada keterkaitan glutamat dengan terjadinya psikosis, tapi sampai sekarang belum ada. Jadi biasanya kalau pada glutamat itu kalau glutamatnya kurang akan terjadi skizofrenia. Jadi bagaimana caranya kalau untuk pengobatan harusnya bagaimana caranya meningkatkan jumlah dari glutamat. Cuma sampai saat ini belum diedarkan ya obatnya. Udah, sehingga obat antipsikosis itu kita bagi dua. Dari dua hipotesis tadi. Yang pertama adalah yang tipikal, yang hanya menghambat dopamin, dominan pada dopamin D2. Yang kedua, atipikal, yang menghambat serotonin dan juga menghambat dopamin. Harapannya, kalau dia menghambat dua-duanya,
efek pada gejala mirip Parkinson-nya lebih rendah, dan efek pada hiperprolaktinemia juga lebih kecil. Harapannya ke sana. Ini contoh-contoh obatnya memang harus dihafalkan. Ada generasi pertama dan generasi kedua. Ini hipotesis dopamin, yang ini hipotesis serotonin. Bisa dipahami ya? Nanti kalau kalian lihat, mereka itu sebenarnya nggak cuma menghambat dopamin, tapi juga menghambat reseptor yang lainnya. Karena dia menghambat reseptor yang lainnya, akan muncul efek samping yang lain-lainnya juga, tergantung pada reseptor yang mereka hambat tuh reseptor yang mana saja. Jadi kalau dia cuma ngambat dopamin, tadi kan ada hiperprolaktinemia sama terjadinya ini simptom seperti Parkinson. Tapi kalau dia juga ternyata menghambat histamin, maka nanti ada peningkatan berat badannya, ada sedasinya. Kalau dia menghambat muskarinik, ada efek antikolinergiknya. Kalau dia menghambat alfa-1, ada efek samping terjadi hipotensi ortostatik. Sedangkan ini adalah untuk yang generasi kedua ya, yang dia menghambat serotonin plus dopamin, tapi lebih dominan pada serotoninnya. Apakah nggak ada Bu efek pada gejala ekstrapiramidalnya? Ada, karena dia menghambat dopamin juga, tapi lebih kecil dibandingkan yang dia menghambat full pada dopamin seperti generasi 1. Nah, tapi kalau generasi 2 ini, karena dia menghambat serotonin, padahal serotonin itu kalau dihambat, dia akan meningkatkan nafsu makan. Jadi biasanya pada orang-orang yang menggunakan generasi kedua, akan terjadi peningkatan berat badan yang sangat signifikan pada pasien-pasiennya. Jadi akan gemuk gitu pasiennya. Makanya kadang ada yang cocok, ada yang enggak. Efektif obatnya. Jadi memang kalau generasi 2 tuh dia jauh lebih efektif dibandingkan generasi 1. Makanya sering dipakai. Cuman itu tadi efeknya peningkatan berat badan karena serotoninnya dihambat. Sehingga ada pasien yang tetap oke aja, nggak apa-apa berat badannya meningkat, ada yang nggak mau. Nah, begitu nggak mau, kita harus pilihkan terapi obat lain yang efektif, tapi yang efek pada berat badannya lebih kecil. Kalau kita bandingkan ya, ini yang generasi 1, ini generasi 2. Kalau 1, dia lebih banyak pada gejala ekstrapiramidal efek sampingnya. Tapi kalau generasi 2, dia lebih banyak pada peningkatan berat badan. Yang terlihat, benar-benar terlihat berbeda antara generasi 1 dan generasi 2. Ini nggak usah dihafalkan ya, tidak perlu menghafal ini. Yang penting kalian tahu bedanya 1 sama 2 itu apa, mekanismenya bagaimana bedanya. Sehingga nanti penggunaannya pun akan dan dilihat penggunaannya bagaimana antara yang generasi 1 sama generasi yang kedua. Ini adalah efek sampingnya, keuntungannya itu apa, dan efek sampingnya apa pada masing-masing obat-obat antipsikosis. Nah ini. Jadi kalau dia menghambat reseptor yang berbeda, maka nanti ada efek samping atau manifestasi kliniknya juga berbeda. Jadi kalau generasi 2, karena dia menghambat 5-HT, dan itu dominan, serotonin 5-HT2 blokade, terjadi peningkatan berat badan. Kalau dia juga menghambat dopamin, terjadi hiperprolaktin, dan terjadi gerakan mirip seperti Parkinson. Kalau dia menghambat muskarinik, maka akan terjadi efek seperti antikolinergik, misalnya mulutnya kering, kemudian konstipasi. Kalau dia menghambat alfa-adrenergik, akan terjadi hipotensi ortostatik. Ya tergantung bagaimana obat bekerja. Memang obat-obat antipsikosis itu dia bekerja di dopamin atau dopamin dan serotonin. Tapi biasanya mereka juga menghambat reseptor yang lainnya, ya untuk alfa, histamin, atau mungkin muskarinik dan yang lainnya, atau alfa adrenergik. Sehingga nanti muncul tambahan efek samping. Jadi itu yang terjadi. Ini juga nggak perlu dihafalkan, nggak apa-apa. Ini adalah apa namanya? Efek sampingnya dari yang paling lemah sampai yang paling kuat. Jadi misalnya yang menyebabkan ekstrapiramidal symptom, yang paling kecil siapa, yang paling kuat siapa. Jadi kalau yang paling kuat adalah golongan yang generasi 1, ini haloperidol. Kalau berat badan, ini yang paling kecil, yang ini yang paling besar, efek berat badannya. Tapi kalau kita lihat yang berat badannya besar itu adalah golongan yang generasi 2, yang biasanya memang efektif. Ada yang meningkatkan prolaktin. Ini adalah pada generasi yang pertama biasanya. Sedasi ini juga kalau kita lihat ada yang dari yang sedikit sampai yang kuat. Nah, biasanya obat-obat antipsikosis itu memang dia punya efek sedasi. Jadi punya efek untuk membuat pasiennya tidur atau tenang.
Ini sama ya, jadi perbandingannya masing-masing obat pada peningkatan berat badan dan pada dislipidemia, jadi pada parameter-parameter lipidnya bagaimana dan juga pada peningkatan kadar glukosa darah. Jadi obat-obat antipsikosis yang banyak digunakan tuh memang generasi 2. Kalau misalnya ada obat-obat pada pasien-pasien yang dia nggak berhasil dengan obat antipsikosis yang lain, biasanya pilihan akhirnya akan dipilihkan clozapine. Dan golongan ini ya, kalau kita lihat golongan generasi yang kedua ini, walaupun dia punya penghambatan lemah terhadap dopamin, tapi dia memang poten terhadap serotonin, dan ini lebih bagus efeknya dibandingkan generasi yang pertama. Dan mereka juga efek samping pada ekstrapirinamalnya lebih sedikit. Sehingga kalau generasi 1 itu dia lebih banyak pada simptom yang positif, kalau generasi 2 dia bisa positif, bisa negatif, dan juga bisa memperbaiki fungsi kognitif. Jadi perannya memang lebih besar atau lebih efektif ya dibandingkan dengan generasi yang pertama. Dan psikosis ini adalah terapi jangka panjang. Bukan menyembuhkan ya, tapi jadi untuk mencegah supaya nggak terjadi serangan yang berikutnya. Gitu. Dan sehingga akhirnya pasiennya bisa hidup dengan normal. Nah, jadi ini adalah resume saya untuk antipsikosis. Jadi Anda harus bisa memastikan bahwa antipsikosis itu bukan skizofrenia. Skizofrenia adalah bagian dari psikosis, di mana ada 4 tadi penanda bahwa dia mengalami psikosis dan mengalami skizofrenia. Ada simptom positif, negatif, kemudian perubahan mood dan juga kognitif. Terjadi karena apa? Ada 3 hipotesis. Jadi terjadi perubahan pada neurotransmitter kan? Apa saja neurotransmitternya? Ada 3. Dopamin, serotonin, dan glutamat. Sehingga dari sini muncul obat yang menghambat dopamin, menghambat serotonin, dan juga meningkatkan aktivitas dari glutamat. Tapi yang ada obatnya sampai saat ini hanya 2. Yang dari hipotesis dari dopamin, yang menghambat dopaminnya saja, atau generasi yang kedua, menghambat serotonin plus menghambat juga dopamin. Tipikal dan atipikal. Dimana kalau yang tipikal dia punya efek di mana? Terjadinya gerakan ekstrapiramidal syndrome, terjadinya peningkatan produksi prolaktin. Kalau generasi 2 apa yang terjadi? Apakah terjadi ekstrapiramidal syndrome-nya? Terjadi karena dia juga menghambat dopamin tapi kecil. Yang terjadi lagi pasti terjadi adalah peningkatan berat badan karena dia menghambat serotonin. Dan kalau dia juga menghambat reseptor yang lain, muncul tambahan efek samping tergantung reseptor apa yang dia hambat. Mau histamin kah, muskarinik kah, atau alfa kah, atau yang lain. Maka akan muncul tambahan efek samping. Sampai di sini untuk resume yang untuk materi psikosis. Yang lainnya Anda baca sendiri, Anda hafalkan sendiri. Kemudian pertemuan kita yang terakhir kan besok hari Kamis. Jadi hari Kamis itu kita kan kuliah luring, insya Allah saya bisa hadir. Tidak ada yang mendesak, semoga tidak ini ya. Jadi benar-benar tidak ada yang mendesak. Jadi kita akan kuliah luring di ruang kuliah. Kemudian setelah itu 1 jam, kayaknya kemarin kelompok-kelompok yang kemarin 1 jam cukup. Karena memang cuma sedikit materinya tentang penyalahgunaan obat. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan studi kasus bersama. Nanti setiap kelompok membagi sendiri saja, enggak apa-apa. Jadi bagi menjadi 8 kelompok. Jadi besok setelah kuliahnya selesai, Anda bagi sendiri, sudah dibagi kelompoknya, saya akan memberikan kasusnya dalam bentuk hard file. Jadi tidak saya unggah dalam MMP. Jadi langsung saya berikan saat itu juga dan dikumpulkan pada akhir perkuliahan. Jadi karena kita besok mulai 2:30 kuliah dulu sampai 2:30, 2:30 sampai jam 4 Anda punya waktu untuk mengerjakan tugasnya. Dipilih sendiri kelompoknya nggak apa-apa kalau ini. Yang penting satu kelas dibagi 8 kelompok. Kalau ada 50 sekian, berarti kurang lebih satu kelompoknya 6 sampai 7. Kalau kemarin ada kelompok yang 55 atau 57 ya, jadi dia ada yang 8 kelompoknya. Jadi kalau ini, karena ini mungkin kecil kelompok ini, tidak sampai 55, berarti 6 sampai 7 aja satu kelompok. Gitu. Lalu yang tidak hadir besok, ya ketika kuliah ya sudah, berarti nanti soal latihan ujiannya dikerjakannya menyusul. Jadi yang mengerjakan besok adalah yang hadir pada saat itu. Jadi hadir pada saat kuliah ya. Itu juga akan menjadi bahan Anda untuk ujian. Nah, setelah itu sudah kita tinggal bertemu kembali di saat ujian UAS.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dua materi tadi? Countingnya tadi siapa ya?